Lihat dong, tunggu apa lagi? Jangan sampai mengganggu Tuan Presiden. Bab 766. Aku ada urusan yang penting untuk dikerjakan. Kamu tolong beritahu mereka, rapat akan dilaksanakan besok siang, kata Miguel. Saat ini dia hanya ingin mengajak pergi Orilla, membuat dia gembira. Kewajiban sebagai presiden pun dia tidak hiraukan lagi. Dia mengontrol dirinya sendiri selama puluhan tahun. Di satu sisi, dia hanya ingin mencapai menjadi presiden. Di sisi lain, ingin mewujudkan impian orang lain. Dia sudah lelah. Saat ini, dia hanya ingin menjadi dirinya sendiri. Hal yang dia ingin lakukan sekarang hanyalah bersama-sama Orilla, membuat dia tiap hari gembira seperti anak kecil. Sekretaris itu pun dengan terburu-buru melapor. Tuan Hansel, mereka semua sudah menunggu Anda. Rapat ini sangat penting. Jika Anda tidak pergi, mungkin akan... Kamu tidak paham apa yang aku ucapkan. Miguel mengangkat alis dan menatap dingin sekretarisnya, dan suaranya pun menjadi dingin. Atau mungkin aku harus dengar perkataanmu. Sekretaris kaget sambil mengupas keringatnya. Dia bagaimana mungkin bisa ada pikiran seperti ini? Dia hanya melakukan tugasnya, memberitahu Tuan Presiden untuk melakukan apa dan melakukan hal yang tidak harus dilakukan. Meninggalkan beberapa pejabat penting negara di luar menemani seorang gadis. Ini bukanlah hal yang dilakukan seorang presiden yang pintar. Abang Hansel, maaf. Orilla melepaskan tangannya, mundur 2 langkah, melihat senyum manisnya. Maaf, sore ini aku ada janji, tidak bisa pergi bersamamu. Rapat penting yang dibicarakan sekretaris, itu pasti adalah urusan yang sangat penting. Dia tidak ingin Abang Hansel menunda urusan negara hanya karena dia. Lebih takut lagi, jika nantinya Abang Hansel dibilang hanya mencintai wanita, tapi tidak mencintai negara. Orang yang tidak bertanggung jawab. Orilla pun melepaskan tangan Miguel. Hatinya juga dengan cepat menjadi kosong. Dia membuka bibirnya dan berkata, Orilla? Abang Hansel, maaf. Orilla mengangkat tangannya dan melihat waktu. Aduh, waktu janji aku bertemu orang lain sudah hampir tiba. Aku pergi dulu. Abang Hansel, Orilla pergi dulu ya. Lain hari aku temani kamu. Tidak memberikan Miguel kesempatan untuk berbicara, Orilla pun melambaikan tangan kepadanya. Berbalik badan dan pergi dengan melompat-lompat. Sebisa mungkin membuat dirinya terlihat bahagia. Ketika dia berbalik badan, ketika Miguel tidak bisa melihatnya, ekspresinya berubah menjadi suram. Di dalam hatinya dia berkata, Abang Hansel, Orilla ingin bersamamu 24 jam penuh. Tapi aku tidak ingin menjadi beban. Jangan tinggalkan kewajibanmu. Aku ingin kamu menjadi seorang yang bisa membantu orang lain. Jika suatu hari nanti dia bisa berada di sisi Abang Hansel, dia berharap suara yang dia dengar adalah suara pujian dari rakyat, bukan suara amarah rakyat. Orilla sudah pergi. Di belakangnya ada Miguel berdiam diri melihatnya. Melihatnya jelas-jelas menghilang, tapi masih saja melihat lurus ke arah punggungnya. Gadis bodoh ini, dia tidak perlu berempati seperti ini. Di depannya dia seperti anak kecil yang tidak patuh. Dia memberikan hak seperti ini, tapi dia tidak bisa menerimanya. Atau apa yang diberikannya tidak cukup, jadi dia tidak ada cara untuk menikmatinya.
Melihat raut wajah Tuan Presiden menjadi suram, perasaan sekretaris tidak enak hati, seperti mencari masalah sendiri. Hari-hari kemudian dia tidak akan merasakan hari yang baik. Kembali ke Istana Utara, Miguel berbalik badan dan pergi. Langkah kakinya sangat berat. Sepertinya dia menggunakan cara seperti ini untuk melampiaskan amarahnya. Dia sebenarnya bisa membawa kembali lagi gadis itu, tapi dia tidak ingin dia mengganggu pekerjaannya. Pemikirannya tidak perlu dia jelaskan, dia pasti paham. Baik Tuan, sekretaris dengan terburu-buru mengikutinya. Kakinya pun mulai menjadi lemas. Di jalan kembali ke Istana Utara, Miguel menutup matanya sambil bersandar di kursi untuk membangkitkan semangatnya. Suasana di dalam mobil jatuh ke titik beku. Sesampainya di Istana Utara, dia baru berbicara. Jika suatu saat terjadi masalah seperti ini, kamu bisa melakukannya sendiri. Baik Tuan. Sekretaris itu menganggukkan kepalanya dengan berhati-hati di belakang Tuan Presiden. Setelah berjalan, sekretaris mengambil handphone, menulis pesan di memo. Lain kali, jika Tuan Presiden sedang bersama dengan Nona Orila, jangan sampai mengungkit masalah negara. Ingat itu. Kalau tidak, potong tangan. Apakah itu Abang Hanselmu? Dia malah pergi dengan sekretaris. Dia pasti tidak akan mengerti dengan pikiranmu. Orila diam-diam melihat Abang Hansel dari kejauhan. Siapa yang tahu di belakangnya muncul suara Sebastian. Abang Hansel, dia paham atau tidak, itu bukan urusanmu. Orila berbalik, menatap Sebastian dengan kejam, dan pergi. Satu kata pun dia tak ingin bicara. Sebastian mengejarnya dan berbicara. Orila, haruskah kamu berbuat seperti ini? Mengapa kamu berkorban begitu banyak pada lelaki yang tidak memberitahu identitasnya? Tidak peduli apa yang dikatakan Sebastian, Orila pergi sendiri. Tidak memperdulikannya, jadi dia bisa diam. Orila, ini untukmu. Kaki Sebastian lebih panjang darinya. Hanya beberapa langkah bisa menyusulnya. Dia meraihnya dan memberikan dokumen ke tangannya. Sebastian, kamu ingin permainan apa? Orila tidak ingin mengambil dokumen itu, tapi Sebastian memegang tangannya. Mau tidak mau, dia pun menerimanya. Sebastian berkata, "Kamu lihatlah, setelah melihat itu, kamu tidak perlu berterima kasih. Aku melakukan ini, itu adalah perintah dari ayah." Orila pun bingung. Apa? Setelah kamu kembali, lihatlah itu. Sebastian pergi meninggalkan Orila. Mendengar ayahnya menyuruh Sebastian untuk memberikan dokumen kepadanya, Orila pulang ke rumah dan melihat dokumen itu. Dilihatnya dokumen itu ada hubungannya dengan Abang Hansel. Dia pun langsung bersemangat, membuka halaman demi halaman. Dokumen itu tertulis dengan jelas. Hubungan Abang Hansel dengan Vanessa hanyalah kontrak. Mereka bukanlah sepasang kekasih. Informasi ini membuat Orila bersemangat. Kemudian dia curiga tentang kebenaran dokumen ini. Sebastian, katamu ini adalah masalah yang sangat rahasia. Kamu dari mana melacak ini? Tentu saja dengan perlahan-lahan mencarinya. Awalnya menerima instruksi dari ayahnya mencari tahu kebenaran hubungan Miguel dengan Vanessa. Dia juga khawatir rahasia mereka direncanakan dengan baik dan tidak mudah ditemukan. Tidak disangka Vanessa mencarinya dan menceritakan masalah ini dengan jelas. Miguel adalah orang yang sudah lama bekerja dengan Carson.
sudah dari awal melatih karakternya. Tidak mungkin cepat percaya dengan sesuatu. Oleh karena itu, dia menyuruh orang untuk memeriksanya dan tidak menemukan bukti hubungan antara Miguel dengan Vanessa. Karena itu, dia pun percaya mereka berdua bersama karena kepentingan mereka. Orila curiga dan berkata, "Kamu yakin masalah ini benar?" Sebastian pun berkata, "Kamu mencurigaiku atau mencuriga dengan kinerja orang bawahan ayah?" Orila menatapnya dengan dingin. "Pastinya aku curiga denganmu. Anggaplah aku tidak pernah bertemu denganmu hari ini, dan juga anggaplah kamu tidak pernah melihat dokumen ini." Sebastian berkata, dia hanya bertanggung jawab memberikan dokumen itu. Soal dia percaya atau tidak, itu bukan urusannya. Ngomong-ngomong, dia memang tidak menganggapnya sebagai kakak kandungnya, tapi dia masih saja memperdulikannya, menjaganya, tidak membiarkan seseorang untuk menyakitinya. 14 tahun lamanya. Di 14 tahun ini dia dari anak kecil bertumbuh menjadi lelaki dewasa. Di waktu itu dia belajar banyak hal bagaimana menjaga adiknya.